Baik, saya bacakan ya. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim. Perhatikan di situ 8 golongannya ya. Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah, berarti tidak boleh kepada orang lain, hanya ini saja. Untuk orang-orang fakir. Nah, siapa orang-orang fakir Bapak Ibu sekalian? Orang yang tidak tahu mau makan hari ini apalagi besok, itu namanya fakir. Yang kedua orang miskin. Nah perhatikan dalam Al-Quran dibedain fakir dan miskin. Kita biasakan gabungin tuh sedekah buat fakir miskin, padahal sebenarnya beda definisi. Kalau orang miskin punya pendapatan tapi tidak cukup, kayak misalnya pembantu rumah tangga, mungkin supir, mungkin OB di kantor, mungkin dia punya gaji 2 juta 3 juta rupiah tapi kebutuhan rumahnya 5 juta. Dia punya income, itu orang miskin. Jadi boleh zakat Bapak Ibu ke mereka, ya. Boleh ke supir, boleh ke pembantu rumah tangga, boleh kepada siapa saja yang mereka punya income tapi tidak cukup. Bahkan ada sebagian pegawai di perusahaan mungkin gajinya 5 juta, tapi kebutuhan rumahnya 7 juta. Karena anaknya 4, dia harus kontrak rumah. Nah itu juga termasuk orang yang miskin, ya. Kemudian yang ketiga adalah pengurus-pengurus zakat. Amil, ya seperti yayasan-yayasan zakat mal ya, banyak ya, ada rumah zakat, ada apa itu semua. Nah mereka itu boleh menggaji pegawainya dari uang zakat yang dikumpulin, ya. Kemudian yang keempat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya. Maksudnya orang yang masuk Islam tetapi dia belum terpandu dengan kuat, dengan bagus ke agama. Walaupun sudah lama masuk Islam tapi kalau belum terpandu maka dinamakan mu'allaf. Maksudnya memang masih bisa saja pindah agama lagi, ya. Kemudian yang kelima, memerdekakan budak. Nah ini di masa kita sekarang tidak ada, tapi di masa dulu ada ya, tawanan perang, itu kita bisa tebus pakai zakat. Kemudian yang keenam, orang-orang yang berhutang. Walaupun ini tadinya orang kaya, misal ada saudara kita, dia kaya raya, tetapi ternyata usahanya bangkrut, ya. Kemudian dia terlilit utang sekarang, dia nggak bisa, mungkin mau makan pun susah. Walaupun dia tadinya orang kaya, tetap bisa menerima zakat ya. Kemudian yang terakhir adalah untuk jalan Allah atau sabilillah. Maaf ini bukan yang terakhir, ini yang keenam ya. Yang ketujuh yang ketujuh adalah di jalan Allah. Di sini jalan Allah maksudnya jihad, perang ya. Sebagian ulama ada yang mengatakan orang yang pergi haji lalu kehilangan barang, tidak bisa ada transportasi untuk pulang. Itu pendapat yang paling kuat. Sebagian orang ada terlalu menjabarkan sabilillah seakan-akan masuk semua di jalan Allah. Maka itu pendapat yang lemah dari kalangan para ulama. Jumhur ulama mengatakan adalah jihad. Karena kalau memang itu masuk semuanya di jalan Allah, berarti tidak perlu dirincikan orang miskin tadi, orang fakir, itu semua jalan Allah, kan gitu. Kemudian yang terakhir adalah orang yang sedang terputus jalan atau dalam perjalanan, ibnu sabil. Kayak misalnya ada orang yang musafir, kemudian dia kehabisan bekal, dia mau pulang ke negerinya, Bapak Ibu bantu dengan zakat, nah itu dibolehkan. Ini 8 golongan ya. Jadi sekali lagi, orang fakir 1, orang miskin 2, kemudian pengurus zakat 3, kemudian mu'allaf 4, bebasin budak 5, kemudian orang terlilit utang 6, yang di jihad di jalan Allah 7, dan juga orang yang sedang dalam perjalanan atau ibnu sabil yang ke-8. Kata Allah, itulah ya, atau sebagai satu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi, Allah Maha bijaksana.